nilai-nilai di sini terafirmasi dengan menjadi santri di awal kalimat, maka jika sudah dijalankan maka lakukanlah kata kedua di belakangnya. Masjid Ismu Yahya akan menjadi tempat yang akan terus bertumbuh, tapi kalau salah memaknainya kita tidak akan mendapat apa-apa. Salah satu quotes ialah lambat tertinggal, malas tertindas, berhenti mati. Itu yang disampaikan oleh Ustadz Imam Chandra atau Bang Ican pada hari Senin 14 Juli 2025. Kita ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait materi pada hari Senin. Karena Kiai, karena, oh ya, karena Ustadz Kiki Supardi masih bersiap-siap, kita tunggu sebentar ya. Assalamualaikum, Ustadz Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Ustadz Kiki Supardi sudah siap, sebelum kita memulai kajian pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama bersihkan hati, luruskan niat, dan fokus mendengarkan kajian subuh pada pagi hari ini. Kita sambut dengan takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qala rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah di Senin hari ini. Allah masih berikan kita kesempatan, masih bisa melaksanakan kewajiban kita selaku hamba. Sebuah kesyukuran yang harus kita syukuri, kita masih dipakai badannya. Nah, kita masih hidup nih kawan-kawan, berarti kita masih dipercayai oleh Allah. Nah, untuk apa? Ya, bukan hanya sekedar untuk hidup. Hidup, kehidupan, menghidupi. Sama atau beda kira-kira tuh? Beda kan? Hidup itu untuk apa? Personal. Kehidupan, itu mungkin yang disampaikan Bang Ican tuh. Ya. Apa yang disampaikan Bang Ican pekan kemarin? Kehidupan tuh kawan-kawan, ya, ini nih apa namanya, apa yang sedang kita jalani nih, kehidupan. Menghidupi, berarti menghidupi dah zona memikirkan orang lain. Nah, kalau kehidupan tuh respon kita terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, itu masih kehidupan. Nah, maka tidak henti-hentinya kita bersyukur karena Allah masih percaya kepada kita, ya, untuk menugaskan kita kawan-kawan. Satu tugas manusia sebagai hamba. Sebagai hamba harus apa dia?
harus harus taat. Apalagi tugas kita setelah jadi hamba? Jadi khalifah. Ketika jadi khalifah berarti ini zonanya kawan-kawan, zona sudah mulai memikirkan orang lain. Telak kira-kira. Kalau zona hamba masih personal. Santri dan santriwati SPA ya, baik di Masjid Ismuhu Yahya maupun di seluruh cabang yang ada di seluruh Indonesia. Pertama ya, alhamdulillah kemarin kita di pusat ini teman-teman habis menyelenggarakan cukup padat event ya, cukup padat. Nah, Muharram ini lumayan banyak, puncaknya kemarin 3 hari. Puncaknya 3 hari ya. Non-stop kita menyunat hampir 1.000 anak. Ya. Dengan program-program lainnya. Tak cukup sampai di situ, malamnya kita tablik akbar lagi. Alhamdulillah. Maka teman-teman, insya Allah banyak kegiatan bukan hanya di pusat, di cabang-cabang kita pun ya dengan warnanya masing-masing, dengan karakternya dan dengan programnya masing-masing itu alhamdulillah jalan. Nah, maka apa yang harus kita waspadai ketika kita semuanya sudah bergerak, sudah memberikan kebermanfaatan, kelihatannya sudah bergerak ya. Nah, ada penyakit yang harus kita waspadai. Apa nama penyakitnya? Merasa. Setan malas udah lewat. Ya, setan tak berbuat tuh kawan-kawan udah lewat. Ya, setan membuat kawan-kawan tidak sholat itu udah lewat. Nah, setan yang membuat kawan-kawan tidak mau baca Quran udah lewat. Maka berikutnya adalah nama penyakitnya yaitu merasa. Ini yang harus kita waspadai. Yang sudah berhasil bikin event merasa hebat. Yang udah banyak belajar merasa pintar. Apalagi? Nah, yang sudah taat merasa sudah paling soleh. Nah, yang banyak berbuat merasa paling berjasa. Nah, ini kawan-kawan yang menjadi challengingnya kita, ya. Nah, maka penting sekali tazkiyatun nafs supaya kita tidak menjadi si paling, merasa si paling berjasa, sepaling taat, si paling pintar, si paling melon, mati melonnya. Salah pupuk kata. Saya ada dengar rupanya tanaman bisa mati juga salah pupuk. Jadi kawan-kawan, kalau tanaman tak subur biasa kan dipupuk, tapi kebanyakan pupuk bisa mati juga dia. Shock culture. Kalau itu sok pupuk dia. Harus pas dosisnya. Kenapa saya perlu mengingatkan ini teman-teman? Kadang kita tuh tak sadar, yang sudah berbuat tuh tak sadar, ya. Nah, apa obatnya kalau kita supaya kita tidak supaya kita terhindar dari penyakit merasa ini? Apa obatnya? Nah, ingat prinsip hidup, lakukan, lupakan.
2 L. Hah? Lakukan dan lupakan. La as'alukum alaihi mala in ajriya illa Allah. Aku tidak meminta harta kepada kamu sebagai imbalan atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah. Teman-teman, ya, levelnya kita di sini ini bukan hanya sekedar orang yang belajar, tapi sudah naik level, ya, bergerak menggerakkan. Nah, maka coba teman-teman jawab yang di Zoom aktif ya. Kira-kira kita yang perlu Allah atau Allah yang perlu kita? Nah, yang di Zoom jawab di kolom komentar. Jawab di kolom komentar. Ya, biar enggak tidur. Kita yang butuh masjid atau masjid yang butuh kita? Hah? Kawan-kawan? Kita yang perlu masjid. Oke. Kita yang butuh, Ustaz. Iya ke. Betul kata ada. Betul lah sikit. Betul lah. Masya Allah. Ramai komen nih, alhamdulillah. Penting kawan-kawan kita untuk ya kembali merenung dan bertanya kepada diri kita. Kan tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Kenapalah kita dikumpulkan di masjid ini kan? Itu menjadi pertanyaan. Kenapalah dikumpulkan di ekosistem sidak ini? Banyak enggak di luaran sana orang yang lebih hebat? Banyak enggak yang lebih soleh kawan-kawan? Banyak enggak yang lebih taat, lebih istiqomah? Banyak kan? Terus yang menjadi pertanyaan, kenapa kita nih yang dipilih Allah? Pernah enggak teman-teman bertanya? Atau malah GR gitu? Alhamdulillah Allah pilih nih, hebat lah saya nih gitu. Hah? Ada yang begitu? Hah? Mau jadi Firaun? Merasa bangga gitu, kawan-kawan. Kalau kita yang butuh Allah, kalau kita yang butuh masjid, maka rumusnya kalau diajak ikut, kalau tak diajak nyusul. Betul lah? Jangan pendek tongkeng. Bahasa Melayu tuh pendek tongkeng tuh kawan-kawan lebay. Apalagi ya? Hah? Merajuk, kemaroan, macam iya. Karena tadi itu, ini dimulai dari penyakit merasa itu. Mana undangannya nih? Baru dapat jabatan sikit, ada acara tak hadir karena tak ada diundang. Mana undangannya nih? Gitu. Itu tuh ujian tuh. Yang serba salah kan? Kasih jabatan salah, tak dikasih jabatan juga salah. Itu nama penyakitnya tuh SOSKS. Semua orang salah kecuali saya.
Nah ini teman-teman, nggak ada materi canggih-canggih hari ini. Saya pengen kita merenung gitu ya. Nah, apa namanya ya? Coba menanyakan ulang gitu tentang keberadaan kita. Karena di depan saya ini berbagai macam latar belakang, berbagai macam asal daerahnya. Ngapainlah jauh-jauh ke sini? Banyak enggak masjid di Indonesia nih? Banyak kan kawan-kawan? Ngapainlah harus datang ke Masjid Ismu Yahya yang di kampung ini kan? Nah, yang jamaahnya itu lebih banyak. Oh ya, kalau di depan sana itu kalau bangun pampir semua tuh. Ya, ada yang dari Sumatera Barat baru datang lagi kan? Ada yang dari Medan. Dari mana gini Ustaz yang baru-baru nih? Ada yang dari Sanggau. Nah, Sanggau itu dekat ya. Ya. Abror dari pulau mana Abror? Pulau Selayar. Kalau tak jadi orang Bror, kita layarkan lagi dia ke pulau itu. Jauh loh. Ah gitu. Belum lagi yang di cabang-cabang kita, yang di MSP. Nah, jauh tuh. Ada yang dari Pontianak ke MSP. Ah, memang terbalik-balik emang. Ada yang dari Bandung ke Ismuhu, kan? Begitulah. Jadi pengen saya sampaikan ke kawan-kawan ya, yang sedang kita bangun ini namanya ekosistem kebaikan. Ekosistem kebaikan berbasis masjid. Dengan kondisi yang sekarang nih kawan-kawan, tidak kuat kita kalau ya mau bertarung sendirian di luar itu tidak kuat. Maka kita butuh berkomunitas. Kita butuh berjamaah. Tentunya kita hadir di sini karena ada kesamaan visi. Ada kesamaan tujuan. Walaupun di antara tujuan kawan-kawan yang banyak tidak sama, tapi di antara yang banyak itu pasti ada yang sama. Nah, maka ya bukan kita tapi saya gitu ya, yang banyak dosa ini kawan-kawan. Bersyukur berarti ya Allah masih sayang gitu dengan ya. Boleh enggak kira-kira kita GR gitu? Ini adalah bentuk kasih sayang Allah supaya apa, sehingga Allah kumpulkan kita di sini. Boleh enggak kira-kira? Boleh kawan-kawan. Karena kita memang dianjurkan oleh Allah itu untuk tetap berbaik sangka kepada Allah. Nah, maka poin of view-nya itu harus sama. Ketika tadi kita yang butuh Allah, kita yang butuh masjid, ya, datang ke sini, ya, untuk apa ini yang harus sering kita luruskan niat kita. Banyak ayat Quran yang saya temukan entah akhir-akhir ini tuh yang muncul nih kawan-kawan, tidak jauh dari ya tentang tobat, tentang iman, tentang amal soleh. Ini yang paling banyak muncul. Maksudnya hidup ayatnya gitu ketemu. Dan inilah ya yang menjadi dasar sebenarnya kenapa akhirnya ekosistem kebaikan kita ini kita tempelkan kepada masjid ya, menjadi pondasinya kawan-kawan. Untuk apa? Satu, kita ini banyak dosa ya, yang ngomong ini banyak dosanya.
Ada di sini yang tak berdosa? Hah? Ada yang berani gitu? Saya Ustadz, saya alhamdulillah insya Allah sudah clean and clear sejak lahir. Ada yang seperti itu? Tidak ada kan? Oleh karena itu kita butuh tempat untuk memperbaiki diri. Nah, butuh tidak kita tempat untuk memperbaiki diri? Nah, maka masjid inilah tempat kita kembali. Saya sudah sampaikan kemarin di hari Ahad, kalaulah ya 100 tahun yang lalu ada banyak pondok-pondok modern itu lahir. Salah satunya Gontor 1926, berarti tahun depan sudah 100 tahun pondok modern. Ya. Nah, 3 tahun belakangan, ya 5 tahun belakangan inilah kawan-kawan muncul ya masjid-masjid modern. Ya, saya menyebutnya ya masjid yang aktif bergerak seperti Ismu Yahya ini sudah mulai banyak. Inilah yang kita yakini sebagai masjid modern, memberikan warna baru dalam dunia dakwah kemasjidan. Nah, maka teman-teman, bagaimana mudah-mudahan ya kita harus punya keyakinan jalan yang kita pilih ini adalah jalan yang sudah tepat, jalan yang sudah benar. Saya banyak diskusi dengan teman-teman ketika masih mengeluh kesahkan kehidupannya. Saya bilang bukan jalannya yang salah, tapi ada kurikulum kehidupan kita yang lompat-lompat. Nah, maka ayo inilah ya di ekosistem yang sedang kita buat inilah pelan-pelan kita perbaiki. Mulai dari mana? Dari memperbaiki diri dulu kawan-kawan. Dari tobat dulu. Nah, tobat, iman ya, setelah bertobat tias kan. Nah, banyak sekali ayatnya, mulai dari Quran surah Al-Furqan ayat 70, kemudian surah Al-Qasas ayat 67. Nah, coba Al-Furqan ayat 70. Ini kan kawan-kawan ayat tentang tias ini. Taubat, iman, amal soleh. Illa man taba wa amana wa amila amalan solihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kanallahu ghafurur rahim. Kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh, maka Allah mengganti kejahatan mereka dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, saya kawan-kawan sedang mengajak ke teman-teman, apa hubungannya Bang antara kita bertobat, kita beriman dengan beramal soleh? Kita tuh butuh cangkang namanya. Kita tuh butuh tempat. Kita tuh butuh fasilitas. Inilah yang saya maksud tadi. Ketika kita sadar bahwa kita butuh Allah, kita butuh masjid, ya. Nah, lewat ekosistem yang kita bangun inilah kawan-kawan, ya, satu, kita untuk bertobat, untuk kembali kepada Allah, untuk memperbaiki diri, itu tak kuat kalau jalan sendiri-sendiri.
Kita butuh tempat. Di mana tempatnya? Di masjid. Nah, ya, banyaklah ya ayat-ayat tentang kemasjidan kan kawan-kawan tahu semuanya. Nah, masjid tempat yang paling aman. Masjid sebagai tempat keberkahan. Sehingga akhirnya tidak perlu kita diskusikan lagi. Nah, kenapa kita harus menjadikan pondasi pergerakan kita di masjid? Oke. Kemudian teman-teman, setelah tadi masjid tempat kita kembali, tempat kita untuk bertobat. Yang kedua, ya, untuk kita memperkuat keimanan kita. Nah, maka berikutnya, ya, inilah yang sedang kita bahas kemarin kan. Rumus selamat di dunia ini kan kawan-kawan. Nah, iman inilah yang harus menjadi pondasinya. Yang menjadi pondasi orang mau bergerak itu juga karena iman. Dan sekali lagi kita itu ya untuk menjaga iman kita supaya ya kalau naik terus itu tak mungkin. Ya minimal kalau turun tidaklah dia loss. Kan ya tadi malam kalau teman-teman ikut Ustadz Dasat sama juga pesannya tentang bagaimana cara memelihara iman kan. Dan balik-balik lagi, untuk memelihara iman yang diperlukan itu kawan-kawan lingkungan dan circle pertemanan. Nah, kan itu tuh dari 4 semalam yang disampaikan oleh beliau. Ya. Salah satunya teman. Memilih teman. Nah, maka kawan-kawan yang sekarang sudah di circle dakwah, yang sudah di circle masjid, masih perlu enggak bang kita pilih teman? Kira-kira? Masih perlu enggak? Masih perlu. Kenapa lah masih perlu? Karena kenapa Bang Habib? Kawan-kawan, jangan kawan-kawan anggap arti kalau kita udah masuk di masjid, enggak ada lagi setannya. Ada enggak kira-kira? Masih ada. Kan begitu. Walaupun udah di circle dakwah ini, masih ada orang yang ya istilahnya penjahatnya, masih ada enggak? Masih ada. Gitulah. Nah maka tetap kawan-kawan, circle itu mempengaruhi. Maka saya mau menyadarkan ke kawan-kawan, ya ke teman-teman semuanya, kita yang berada di dalam ini pun enggak bisa pede-pede benar gitu. Nah, tetap masih dalam kondisi penuh kesadaran. Oke, jangan-jangan ya kita lah jadi setannya, betul lah. Kita yang malah menjadi mungkin yang harusnya menjadi penggerak kebaikan malah menjadi contoh untuk kawan-kawan kita ya keikhlasannya terganggu. Gitulah kira-kira. Lebih ke anaknya itu lebih tepatnya. Nah. Oke. Jadi udah 2 tadi. Tobat ya. Dalam bertobat pun ternyata kita butuh lingkungan. Butuh teman. Untuk menjaga iman kita, kawan-kawan, kita juga butuh lingkungan. Kita juga butuh teman. Butuh circle. Untuk apa? Untuk saling mengingatkan, saling menguatkan.
Kalau lagi di bawah, lagi susah, lagi tak berduit, iman kita baik sangka pada Allah. Ya Allah, lagi diuji nih, nah, kan? Jangan susah-susah lah ujiannya, soalnya jangan susah-susah. Itu lagi di bawah. Nah, jadi inilah yang dimaksud lagi susah perlu iman, lagi di atas juga perlu iman. Memang begini kawan-kawan. Nah, inilah kehidupan namanya. Nah, tetap baik sangka pada Allah. Mungkin kawan-kawan yang masuknya di pertengahan, ya masih belum bisa lah merasakan, ya saya menyebutnya itu keajaiban begitu. Tapi teman-teman yang membersamai kita dari masjid ini belum ada kawan-kawan. Sampai sejauh ini tuh ya bisa dikatakan amazing gitulah kira-kira ya. Ustadz Aldo aja kawan-kawan sekarang yang strike ini, mungkin ini orang yang tidak percaya di zaman itu. Betul Ustadz Aldo? Nah, apa Bang Kiki ini sama Abi ini, gitu kan? Bikin pondok tak ada ustadznya. Ah, gitu. Bikin asrama pakai GRC. Ah, gitu kawan-kawan. Banyak tak percaya. Nah, ya. Maka inilah penting gitu ya untuk kita menanyakan ulang gitu. Nah, kemudian kan tadi taubat, iman dan amal soleh. Buah daripada iman itu kawan-kawan ya harus beramal soleh. Kenapa kita perlu beramal soleh? Apa kira-kira? Kenapalah kita perlu beramal soleh? Kada cukup dah beriman. Supaya kita dapat konversi kan kawan-kawan? Konversi apa? Jadi kita tuh butuh praktek. Peristiwanya bisa ada itu ketika kita praktek. Hikmah itu muncul ketika kita praktek. Itulah kenapa biasa dalam dunia belajar sama dunia praktek itu beda. Nah, amal soleh itulah zona kita tuh praktek. Disitulah kita butuh niat yang benar, ya cara mengeksekusinya benar. Nah, itu teman-teman. Dan sebuah kesyukuran sekali lagi, banyak orang sekarang untuk praktek atau untuk beramal soleh itu belum ada medianya, belum ada tempatnya kawan-kawan. Nah, orang-orang yang sudah ada di ekosistem kita sekarang, kira-kira sudah punya tak tempatnya? Sudah dapat amanah? Sudah. Nah, maka ini yang harus kita syukuri karena kita sudah punya medianya kawan-kawan. Nah, cuman PR berikutnya bagaimana kita memaksimalkan media ini, amanah yang sudah diberikan kepada kita ini. Nah, dan inilah ya yang harus berimbang. Kita tuh jangan pernah berhenti untuk upgrade, jangan pernah berhenti untuk belajar. Nah,
ini yang sedang kita rapikan ya teman-teman. Sampai sejauh ini itu tentunya sudah banyak kesyukuran. Tetapi kita tidak boleh merasa puas. Jadi kalau dalam istilah apa gitu ya, kalau lingkaran kita sekarang ini harus kita perbesar lingkaran kita lagi nih. Nah, supaya kita terus bertumbuh. Nah, ini yang terus coba kita naik level. Nah, karena balik-balik lagi ya, visi kita kan besar. Abi itu kawan-kawan sudah ya kita coba pasang titik gitu ya. 2035 114 kawasan itu insya Allah titiknya itu sudah ada semuanya 114. Nah, cuman yang menjadi pertanyaan, ada enggak yang tertarik di sini yang pengen mimpin kawasan itu? Coba, ada enggak? Oh, oke. Percaya enggak kawan-kawan itu terjadi? Ah. Jadi orang-orang yang depan saya inilah, teman-teman yang ada di Zoom inilah orang yang harus ambil bagian kawan-kawan. Karena kalau kita yang ada di dalam ekosistem ini tak yakin, tak percaya, tak mau mengambil tanggung jawab, mau berharap ke siapa lagi kita? Nah, maka ya dalam waktu dekat ini kita akan bikin nanti ya usus kelas jadi pengasuh gitulah kira-kira. Nah, kelas jadi pengasuh harus ada. Nah, Bang Ican dengan pondok digitalnya ya punya tanggung jawab menghadirkan 5.800. Kita harus mencetak 5.800 Bang Ican. Nah, sekarang baru 14 Bang Ican yang dikloning oleh beliau. Kalau di pusat ini baru 60-an. Ya, kemarin Bang Ican lapor sudah ada 61. Ini yang akan kita tempatkan di 5 kampus nih kawan-kawan. Nah, di 5 kampus. Oke. Nah, maka ayo teman-teman, bahas besar nih, banyak kerjaan kita. Ya, jadi dalam satu kawasan mulai berpikir, oh dalam satu kawasan ini ada pendidikannya. Berarti kalau kutab ada 114 kutab. Ada 114 pondok Quran. Ada 114 baitul mal. Ada 114 rumah sehat. Dengan begini kawan-kawan berpikirnya itu melar besar. Tak ada apa-apanya berarti kami ini kalau hanya mikirkan Pontianak. Begitu. Dari sinilah mulainya ketika teman-teman yakin, ketika teman-teman percaya, kawan-kawan itu mau gitu mengupgrade diri. Ya. Baru harus terbuka gitu. Wih, ternyata banyak potensi yang bisa kita garap. Jadi Bang Muslimin itu tidak nutup kemungkinan keliling Indonesia ngecek cabang-cabang rumah sehat. ...2016 kawan-kawan, saya aja mikir enaknya kayak naik pesawat terus ya. Abi itu setiap minggu kawan-kawan naik pesawat keliling Indonesia. Kelihatannya enak gitu kan. Nah, ternyata alhamdulillah sekarang tiap bulan nggak saya naik pesawat.
Kita kira enak naik pesawat tuh. Yang belum pernah naik pesawat pengen naik pesawat kan. Nah, yang udah sering naik pesawat, tak ada sih mabuk. Nah tapi maksud saya keyakinan itu dulu yang harus teman-teman lekatkan. Oke. Bang Ilham Bapenta, jangan merasa saya ini hanya nerima tamu, menyiapkan makan. Ada 114 Bang Ilham yang perlu diduplikasi Bang Ilham. Begitu. Maka gunakanlah amanah kawan-kawan sekarang untuk portofolio. Buat modulnya. Kuasai, cari ilmunya. Sampai apa? Expert. Sampai expert kawan-kawan. Inilah praktik amal soleh. Bukan hanya sekedar amal soleh, tapi teman-teman harus punya ya target meninggalkan mesin amal soleh. Meninggalkan mesin amal soleh itulah sebenarnya jariyah. Nah, jangan terlalu lama menunggu. Ya, masa Bang Habib ngurus mic enggak selesai-selesai? Udah harus bisa diwariskan dah. Kalau di pusat ya masjid nih mic-nya masih hidup mati, apalagi cabang? Lah. Ini istana negara ini istilahnya ini Bang Habib. Hah? Aduh, pokoknya siang ini ya enggak boleh lagi mic hidup mati. Nah. Pasang standar tinggi gitu kawan-kawan. Karena kita ini jadi contoh. Gimana orang mau ngikut kita? Mau mau percaya kalau kita ini pun tidak serius gitu, asal-asalan. Yang ada di pusat nih, ya harus pede. Oke, berarti kami ini Bang ada di Istana Negara harus begitulah. Nah, yang di daerah Bang gimana Bang? Jangan berkecil hati, ya. Semuanya punya kelebihan. Nah, rumah hijrah dengan dakwah kemuslimahannya. Nah, kan ini juga siap di copy paste. Nah, maka teman-teman ya maksimalkanlah amanah sekarang ya untuk apa tadi itu namanya ya. Ya semuanya punya potensi untuk meninggalkan mesin amal soleh. Inilah bersyukurnya kita nih as-sabiqunal awalun. Kadang kita yang selalu yang ada protes misalnya. Mana modulnya nih? Mana SOP-nya? Iyalah kita nih baru startup kita nih bos. Startup. Maka teman-teman yang berada masih termasuk as-sabiqunal awalun karena 5 tahun pertama ini bersyukur. Maka kata Bang Ican kalau datang ke pondok ini atau ke masjid ini yang dicari kekurangan banyak kurangnya. Tapi kalau datang ke sini untuk menyumbangkan apa yang bisa diperbaiki, nah itu baru mantap, itu baru keren. Nah, karena tadilah itu, ya kita kawan-kawan bergeraknya itu bukan dalam kondisi ideal. Nah, dengan tidak kondisi ideal aja nih luar biasa Allah berikan hadiah, ya. Nah apalagi ya kita terus berikhtiar ya memperbaikinya. Nah maka itulah kesempatan. Jadi kawan-kawan harus melihatnya dari pintu kesempatan. Oke, ada peluang yang masih belum betul nih untuk saya betulkan. Sehingga akhirnya ini akan dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Begitulah kawan-kawan. Maka Bang Bandi punya keahlian imam, langsung kita kasih amanah bikin sekolah imam muda. Begitu. Supaya Bang Bandi itu tidak hanya jadi kenangan, panjang amal solehnya. Oh, sekolah imam masbuk. Iyalah.
Nah, ini banyak kawan-kawan kita, alhamdulillah. Itu teman-teman, jadi siap untuk mengupgrade. Nah, untuk leader ya, kita mulai malam hari ini kita mulai belajar bahasa Arab. Nah, kan SPA kan sekarang udah rutin belajar bahasa Arab kan? Nah, udah rutin belajar bahasa Arab. Jangan sampai ya leadernya nanti tak ngerti, ya. Nah, maka salah satu yang apa namanya ya kawan-kawan, ya sebuah kesyukuran, kan ada yang bilang begini, Bang, tak capek ke Bang? Ya manusia kan kawan-kawan, capek, banyak aktivitas kita nih. Tapi yang saya syukuri di ekosistem kita ini kan banyak ya, berwarna. Berwarna inilah yang membuat rasanya itu enggak bosan gitu. Dalam satu hari ya ndak abror ya yang dilihat. Bosan lihat abror ke Kutap, lihat anak-anak. Ah gitu. Bosan di kawasan ini pindah kantor gitu kan. Yang diurus itu berwarna gitu kawan-kawan. Nah, inilah ekosistem yang sedang kita buat gitulah. Nah, dengan banyak warna ini ya sehingga akhirnya kita nih tidak bosan, tidak monoton. Nah, inilah kesempatan-kesempatan teman-teman ya untuk menjajal banyak hal. Nah, seperti itu. Abi kemarin ada nge-share video. Ya. Jadi sekarang ini kan lagi zaman-zamannya teknologi kan kawan-kawan. Lagi zaman teknologi. Nah, jadi waktu itu saya bilang ancaman AI ini memang depan mata dah. Ini juga yang menjadi momok kan. Nggak sedikit yang bilang ngapain sih Bang harus ngapal? Udah ada AI ya Bang. Betul ya. Ngapain saya harus belajar Bang? Udah ada AI Bang. Nah ini yang menjadi tantangan kita nih kawan-kawan. Sehingga akhirnya oke, ya ini sudah mulai menggeser kan. Sudah mulai menggeser. Nah ketika ini yang menjadi dominasi, kalau tak ada visi surga, enggak semangat kita mau belajar. Kalau ukurannya hanya pengetahuan gitu loh. Kan udah diselesaikan oleh AI semuanya kan. Nah ini yang paling mengerikan. Nah tetapi ya ini juga bisa hilang. Nah maka saya sama Abi sedang berpikir kalau anak-anak Kutap kita ini ya sedang kita bikin namanya kurikulum solih dan muslih sejak dini kawan-kawan. Dan ternyata kurikulum ini bukan hanya dibutuhkan di anak Kutap, akan kita uji coba juga ke SPA ini nih. Karena tujuan dari ekosistem kita tadi itu memang akhirnya satu, bagaimana semua orang di sini taat. Yang kedua, setelah taat dia harus produktif. Ini yang cukup menantang sekarang kawan-kawan, yang masih ya cara berpikir kita itu split gitu. Yang taat susah untuk diprofesionalkan. Yang taat ya belum bisa buat karya. Yang sudah profesional susah diajak taat karena merasa sudah hebat. Nah, maka kurikulum ini harus kita uji coba nih. Bisa kok ada ya, bagaimana kalaulah pernah terjadi berarti bisa. Dalam Islam itu kan kawan-kawan tak mengenal remaja kan. Dari anak dia langsung akil balik. Nah, usia 15 tahun dia sudah bisa apa namanya ya, udah bisa mandiri, sudah bisa nanggung beban. Nah ini juga nanti kurikulum yang kalau dah depan saya ini dah lewat dah gitu kan, dah lewat. Nah ini sedang kita susun kurikulum solih dan kurikulum muslih ini.
baik untuk di sekolah kita yang masih anak-anak maupun di SPA. Ini yang sedang kita pikirkan kawan-kawan. Sehingga akhirnya narasi produktivitas tadi itu tidak lagi menjadi parsial kan. Oke, kalau taatnya nanti sudah kita lock, kita bikinkan standar, ya nanti profesionalnya akan kita coba kalibrasi ulang. Nah sehingga akhirnya inilah ya orang-orang yang ada di sini teman-teman bukan hanya sekedar hidupnya bertahan gitu, tapi level kita ini memang udah siap bergerak dan menggerakkan. Nah nanti ada jadi ke depan itu ada 4 sektor ya kawan-kawan yang bisa bertahan gitu ya. Nah, ada nama sektor pertanian, sektor perikanan. Nah, karena AI itu enggak bisa nanam dia. Nah, jadi Bang Abror sekarang dikasih amanah ngurus tanaman, ini punya masa depan yang gemilang. Ya, perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, ini kawan-kawan malah yang punya masa depan. Nah, karena AI itu tak bisa nanam. Nah, maka pelan-pelan ya kawan-kawan yang punya kesenangan, Bang Padil kemarin lapor ke saya, Bang kita siap nanam cabai, kita sudah siap nanam selada Bang, alhamdulillah ya pelan-pelan. Maka harus ada juga yang mulai mengamankan ini. Nah, mengamankan tanah ya, mengamankan dunia perikanan, dunia peternakan. Nah, melebar kita teman-teman ya, upgrade mau tidak mau. Nah itu jadi apa kesimpulannya hari ini? Satu, kita yang butuh Allah. Yang kedua, kita yang butuh masjid. Nah maka bentuk dari bahwa semua ini harus kita syukuri. Oh, bentuk kesyukuran kita ya, kita sekarang ini sudah berada di jalan yang tepat. Untuk apa? Untuk memperbaiki diri, untuk supaya iman kita terjaga, kemudian punya tempat untuk kita bisa berproduktivitas untuk beramal soleh. Nah, tentunya kalau kita yang ada di sini ini merasa bermanfaat, merasa baik, maka layak untuk kita perbanyak, untuk kita duplikasi. Berapa banyak Bang? Minimal 114 kawasan. Itulah yang sudah kita tulis. Siapa Bang orang yang harus memperjuangkan itu? Orang-orang yang sudah membersamai inilah. Kalau orang yang membersamai ini dia belum yakin, belum punya keinginan, berarti masih jadi PR kita. Tapi kalau teman-teman saya tanya tadi sudah 80% mau melanjutkan, berarti kita next level berikutnya. Kita akan rapikan petanya supaya teman-teman yang tadi punya keinginan sampai pada tujuan itu. Siap? Mau enggak kira-kira? Berat loh. Diam deh ya. Nah insyaallah kawan-kawan, itulah yang menjadi cita-cita kita bersama. Ya mudah-mudahan dimudahkan Allah dan kita inilah yang dipilih oleh Allah. Nah, demikian yang bisa disampaikan. Ya, itu ada Bang Aldin dari Ambon. Nah, Bang Aldin sudah siap mengembangkan. Ya, ada Daeng Awal dari Makassar. Dah, gitulah kira-kira. Jadi 2035 sudah ada 114 kawasan. Nah, demikian yang bisa disampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Al-Ma'surat. Prinsip hidup, lakukan dan lupakan. Segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak ada kebetulan. Rumusnya diajak ikut, tak diajak nyusul. Kita butuh Allah. Yang sedang kita bangun ini ekosistem kebaikan berbasis masjid. Kita hadir di sini ada visi tujuan yang sama. Kita harus selalu berbaik sangka kepada Allah. Dasar ekosistem kebaikan atau fondasi kita ini banyak dosa, butuh tempat untuk memberkahi diri. Masjid inilah tempat kita kembali. Bahwasanya konklusinya kita butuh Allah, kita butuh masjid, maka bentuk dari semua ini harus kita syukuri. Kita sudah berada di jalan yang tepat, maka jika merasa baik atau layak, kita harus duplikasi ini 114 kawasan. Jadilah solih muslih, taat yang berproduktif. Terima kasih pada Bang Kakak semua. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz Kiki Supardi bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah ya.